Dengan penuh sukacita, kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam kebaktian Minggu Seksagesima. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik Minggu, kebahagiaan orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 18 ayat 1 dan 2. Tuhan Allahku, tempat ibadah umatnya setiap hari Minggu. Aku rindu bertemu dengan Tuhan Allahku. Datang ya Tuhanku, lihat aku hamba-Mu, dalam rumah-Mu Tuhanku, kami terima berkat-Mu. Tinggallah di hatiku, jadi rumah bagimu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bagaimanakah akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Sendingkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Padamu Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda, tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista, dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami, agar kami tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti Dia, supaya nama-Mu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin. Kita bernyanyi. Memuji anugerah-Mu yang telah
Kita dengarkan hukum Tuhan yang tertulis dalam Imamat 19 ayat 37. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku, serta melakukan semuanya itu. Akulah Tuhan. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Terlukiskan kasih
Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu hari ini tertulis dalam 1 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan 9. Marilah kita baca secara responsoria. Perselisihan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Saudara yang sehati, gapailah kedamaian. Dalam Yesus persatukan kasih persaudaraan. Karena Yesuslah kepala, kitalah anggotanya. Yesus guru dan teladan, kita ini muridnya. Bersatukanlah ya Tuhan yang percaya padamu, rukun dalam kasih sayang seperti perintahmu, menegakkan keadilan, itulah amanatmu, berkati persekutuan dalam sinar terangmu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sejenak mendengarkan warta gereja kita Minggu 12 Februari tahun 2023, Minggu Seksagesima. Warta umum, berita nikah, berita kedua. Akan menerima pemberkatan nikah Patrick Saur Joshua Sinaga SM, putra dari Bapak Insinyur Harold Jontar Perningotan Sinaga, Ibu Insinyur Aprida Joyce Boru Matondang. Alamat Jalan Tanjung Puri, Sektor Pintu Angin Sukaterus. Jemaat AKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan Lydia Pronika Boru Matondang, putri dari Bapak R. Matondang, Ibu S. Boru Simanjunta. Alamat AEK Kahombu, Jemaat AKBP AEK Kahombu, Resort Tanjung Medan. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Selasa 14 Februari 2023 pukul 10 WIB di AKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Konseling pranikah pada hari Senin 13 Februari 2023 pukul 10 WIB di ruang konseling. Berita kedua, akan menerima pemberkatan nikah Rizky Dantri Hasibuan SP, putra Bapak Insinyur Mangasa DP Hasibuan, Ibu Jenny Lastri Boru Napitupulu SE. Alamat Jalan Bunga Raya Gang Libra nomor 5 Sektor Pengayuman, Jemaat AKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Dengan Apoteker Elda Paramitasari Boru Purba Sihala, Sarjana Farmasi, putri Bapak Penatua Insinyur Amir Purba Sihala MS almarhum. Ibu Triasada Boru Sembiring. Alamat Perumahan Pila Kelapa Gading Mas Medan, Jemaat GBKP Runggun Simpang Marindal Klasis Medan Delitua. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat 17 Februari 2023 pukul 10 WIB di AKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Konseling pranikah pada hari Kamis 16 Februari 2023 di ruang konseling dimulai pukul 10 WIB. Yang kedua, pengumuman lelang pembangunan konsistori dan selasar. Dalam rangka peningkatan fasilitas dan pelayanan AKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru, Panitia Pembangunan AKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru dengan ini membuka lelang untuk upah pekerjaan konstruksi sebagai berikut. Adapun syarat utama pendaftaran peserta lelang yang diutamakan Jemaat AKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Tata cara pendaftaran lelang sebagai berikut. Yang pertama, calon peserta dapat melakukan pengambilan dokumen lelang pada tanggal 13 sampai dengan 15 Februari 2023 pada jam kerja pukul 10 sampai dengan 15 WIB di kantor gereja. Kedua, penjelasan pekerjaan unwizing akan diadakan pada tanggal 15 Februari 2023 pukul 15 WIB sampai dengan selesai. Yang ketiga, surat penawaran harga dan RAB serta dokumen persyaratan lelang diserahkan paling lambat tanggal 17 Februari 2023 pukul 14 WIB ke kantor gereja. Yang keempat, pembukaan sampul surat penawaran akan dibuka pada hari Jumat 17 Februari 2023 pukul 15 WIB dan dilanjutkan dengan evaluasi dan negosiasi di ruangan konsistori. Kelima, pemenang lelang akan diumumkan pada warta jemaat Minggu tanggal 19 Februari 2023. Demikian pengumuman ini disampaikan dan terima kasih tertanda Panitia Pembangunan.
Kedua, sermon AKBP Distrik 22 Riau. Pada hari Senin 13 Februari 2023 pukul 10 WIB akan dilaksanakan sermon AKBP Distrik 22 Riau bertempat di kantor AKBP Distrik 22 Riau. Diharapkan seluruh full-timer mengikuti sermon distrik tersebut. Yang ketiga, lansia. Pada hari Selasa 14 Februari 2023 akan diadakan syukuran Bonataon sekaligus melaksanakan senam osteoporosis pukul 7 WIB di halaman depan gereja, memakai baju olahraga warna merah. Yang keempat, pembukaan kebaktian sektor. Pada hari Kamis 16 Februari 2023 pukul 19 WIB, diadakan pembukaan kebaktian sektor bertempat di gereja. Diharapkan kehadiran jemaat dan semua anggota KUR dan paduan suara untuk mengikuti kebaktian sektor tersebut. Suara Diakonia ulang tahun. Majelis AKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 12 sampai dengan 18 Februari 2023. Baca dan renungkan firman Tuhan dari firman Tuhan Kitab Yosua pasal yang ke-24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan atau yang sakit menaun, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi. Perempuan Samaria mengambil air yang sejuk, tetapi aku terus dahaga, walau aku meminum terus. Terdengarlah Tuhan Yesus berkata, dirinya air kehidupan. Siapa yang datang padanya takkan haus selama-lamanya. Tuhan Yesus air kehidupan, penuhi tempayan milikku. Puaskanlah rasa haus jiwaku, agar damai bahagia hidupku. Sungguh banyak manusia yang terlena menurut hasrat dagingnya. Semua waktu tenaganya memikirkan hidup yang fana. Pada akhirnya mereka kecewa yang hidup tanpa Tuhannya. Karena hanya di dalam Dia ada dapat hidup yang bakal. Tuhan Yesus air kehidupan, penuhi tempayan milikku. Puaskanlah rasa haus jiwaku, agar
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Shalom. Horas. Gimana kabarnya Mang Inang? Luar biasa. Katong PC dotong. Luar biasa dotong ate, puji Tuhan. Gua kapasu-pasu ate. Songoni nang dijabu nambah doho di live streaming. Mudah-mudahan kita selalu dalam penyertaan Tuhan, selalu dalam kesehatan. Maka supaya kita semakin diberkati oleh Tuhan, mari kita buka hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada Minggu Seksagesima pada saat ini, tertulis dalam Mazmur 119 ayat yang pertama hingga yang ke-8. Mazmur 119 ayat yang pertama hingga yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Kami akan membacakan untuk kita semua. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pada dasarnya semua orang pasti ingin hidupnya bahagia. Benar, Mang Inang? Pada dasarnya semua manusia ingin hidupnya bahagia. Siapa saja yang ada di dunia ini, kapan saja dan di mana saja, orang pasti mendambakan kebahagiaan. Dan itulah sesungguhnya yang dimimpikan manusia. Dan itulah sesungguhnya yang diidamkan manusia. Tidak ada seorang pun yang hidup di dunia ini ingin hidup menderita. Pada umumnya dunia ini dan orang yang berada di dunia ini selalu berada di dalam kebahagiaan itu. Sumber kebahagiaan itu selalu ada, mereka kejar. Bagaimana hidupnya supaya hidup bahagia? Mereka mengejar uang. Manusia mengejar jabatan. Manusia mengejar popularitas di dalam kehidupannya, pangkatnya tinggi. Inilah yang dianggap oleh orang-orang banyak sebagai sumber kebahagiaan di tengah-tengah dunia ini. Molo halak Batak,
Amani dului hagabeon, hasangapon, hamuraon. Ini yang selalu dikejar oleh manusia itu. Semakin uang banyak, semakin bahagia. Semakin tinggi jabatan, semakin bahagia. Semakin populer di mana-mana, maka dia akan semakin bahagia. Itulah prinsip kebanyakan orang. Itu yang selalu termenset di dalam pikiran kita. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah orang banyak itu, apakah orang Batak itu memiliki hagabeon, memiliki hamuraon, memiliki hasangapon, sudah berbahagia? Apakah saat seseorang sudah mendapatkan uang banyak, sudah mendapatkan jabatan yang tinggi, banyak harta, mendapatkan kepopuleratan di mana-mana, dia populer di mana-mana, apakah sudah otomatis hidupnya bahagia? Belum tentu. Hati-hati kita dalam kehidupan ini. Memang umumnya manusia memahami ukuran kebahagiaan itu selalu identik dengan harta. Pemahaman manusia itu memahami bahwa ukuran dari kebahagiaan itu identik dengan harta, identik dengan punya jabatan, bisa makan ini, bisa makan itu, bisa punya rumah mewah yang begitu mewah, punya mobil mewah, bisa jalan kemana sesuka hati. Artinya kebahagiaan itu dipahami sebagai sesuatu hal yang dapat menyenangkan dirinya. Sesuatu hal yang dapat menyenangkan diri manusia itu. Memang tidak salah Amanginang jika kita mendambakan hal yang demikian. Tidak ada yang salah jika kita memperoleh semuanya itu. Namun ketahuilah, yang namanya kebahagiaan tidak sebatas tentang harta yang ada di dunia ini. Sebab tidak selamanya harta kekayaan yang ada di tengah-tengah dunia ini dapat membahagiakan kita. Benar Amanginang? Adong do, lem suk hartana, setusi pikiran na. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Semakin dia kaya, semakin banyak beban pikirannya. Tuh dia mana kusimpan hepek konati. Kemana nanti kusimpan uangku ini? Bagaimana nanti hartaku ini kalau aku meninggal? Sutungalanon memberbeda kaget lekon. Sila mipikiri mah, sila mipikiri. Ternyata kekayaan harta yang ada di dunia ini tidak menjamin kita untuk hidup berbahagia. Harta bukanlah sumber kebahagiaan. Ini yang perlu kita ingat Amanginang. Harta bukanlah sumber kebahagiaan. Ada saja orang memiliki segala-galanya, punya harta yang berlimpah, memiliki jabatan dan nama baik yang begitu tenar dalam kehidupannya, namun dia tidak mampu menikmati hidupnya di dalam hidupnya itu. Dang dinikmati mana nguluna, gudang ngartana. Ala yang gopala merdelani pe, tung solo di mana asa yang naik peki merdelani. Dia tidak menikmati kehidupannya. Banyak hartanya tetapi tidak menikmati kehidupan. Tetapi sebaliknya, ada saja orang yang hidupnya pas-pasan atau serba kekurangan, namun ia bahagia. Ia berbahagia dengan bersama keluarganya. Mengapa bisa demikian? Karena ia mensyukuri segala yang ada di dalam kehidupannya. Karena ia selalu mensyukuri segala apa yang ada di dalam kehidupannya. Ia hidup tidak mengandalkan materi, namun ia hidup mengandalkan kasih karunia Tuhan. Firman Tuhan saat ini menyampaikan kepada kita bagaimana caranya memperoleh
kebahagiaan yang sejati itu. Dan siapakah orang yang hidup berbahagia itu? Dari kebenaran firman Tuhan minggu ini mengingatkan kita, ukuran kehidupan kebahagiaan yang sejati itu tidak terletak berapa banyak hartamu, tidak terletak bagaimana jabatan yang kau duduki. Semuanya itu sah-sah saja. Tetapi perlu kita perhatikan, sesungguhnya orang-orang yang berbahagia adalah mereka yang menjalani kehidupannya dengan tidak bercelah. Sesungguhnya orang-orang yang hidup berbahagia itu adalah mereka yang menjalani kehidupannya tidak bercelah. Hidup menurut Taurat Tuhan, hidup menurut jalan-jalan Tuhan, memegang peringatan-peringatan Tuhan, mencari pengajaran-pengajaran Tuhan dengan segenap hatinya. Dia tidak melakukan dosa, dia tidak melakukan kejahatan. Inilah orang-orang yang sesungguhnya yang berbahagia. Ternyata kebahagiaan sejati itu sederhana, yakni taat dan tunduk kepada Tuhan. Inilah orang-orang yang berbahagia itu. Itulah sebabnya pemazmur ini menasihati kita untuk berjalan dalam ketetapan Tuhan. Sebab cara hidup demikianlah yang menjadi kunci mendapatkan kebahagiaan yang sejati dan kunci untuk mendapatkan berkat yang sesungguhnya. Bagaimana kita taat dan tunduk kepada Tuhan. Hanya di dalam Tuhanlah kebahagiaan yang sejati. Hanya di dalam Tuhanlah kebahagiaan yang sejati. Maka bersyukurlah di dalam kehidupanmu. Bersama Tuhan kita pasti bahagia. Amin. Bersama Tuhan kita pasti bahagia. Perlu kita ingat, Tuhan itu sangat peduli dengan kita. Dia tahu secara detail bagaimana kehidupan kita. Dia tahu secara detail bagaimana kebutuhan kita. Dia sangat peduli dengan kebahagiaan kita. Tuhan datang ke dunia ini untuk memberikan kebahagiaan yang sejati. Lalu bagaimana caranya mendapatkan kebahagiaan sejati itu? Ikuti perintah Tuhan dan jauhi larangannya. Ikuti perintah Tuhan dan jauhi larangannya. Dan hanya tunduk dan taat dengan arahan dan ajaran Tuhan, kita beroleh kebahagiaan. Sebab dosalah yang membuat kita tidak bahagia. Sebab ketika kita berbuat kejahatan, itu yang akan menghambat kita untuk mendapatkan kebahagiaan. Hanya dengan hidup benar kita beroleh kebahagiaan. Hanya dengan hidup yang benar kita beroleh kebahagiaan. Tidak ada sukacita bagi orang-orang yang melawan Tuhan. Sebab upah dosa adalah maut. Tetapi upah hidup benar adalah kebahagiaan. Upah hidup yang benar adalah kebahagiaan yang sejati. Dunia ini tidak akan pernah menawarkan kita kepuasan dalam kehidupan kita ini, Amanginang. Dunia ini tidak pernah puas. Apa yang kita miliki kita tidak akan pernah puas. Maka hindari kebahagiaan yang semu. Saat kita tidak puas, tidak ada kebahagiaan. Sehingga kita tidak bersuka cita.
Ini yang membuat manusia itu selalu mencari yang ada di dunia ini. Dia tidak pernah puas sehingga dia tidak bersuka cita. Kita tidak pernah merasa bahagia. Karena apa? Memang karena kita tidak pernah puas. Tetapi saat kita terhubung dengan Tuhan, hidup kita akan dipuaskan sehingga kita bahagia. Bersama Tuhan kita pasti bahagia. Tanpa Tuhan kita akan selalu bersusah hati. Tanpa Tuhan kita tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Tanpa Tuhan kita tidak akan pernah puas. Tanpa Tuhan kita tidak akan pernah bahagia. Dan kalau ingin hidup bahagia, tetaplah terhubung dengan Tuhan. Terimalah ajarannya. Itu yang penting. Bohado hita laho majalo mangulahon hatani rebata di tengah-tengah ninguluton. Maka jangan pernah menjauh dari sumber kebahagiaan itu. Jangan pernah menjauh dari sumber kebahagiaan itu. Saat kita jauh dari Tuhan, galaulah hati kita. Saat kita jauh dari Tuhan, galaulah hati kita, kacaulah pikiran kita, sehingga kita tidak akan pernah bahagia. Kita berbahagia bukan karena kita memiliki harta, banyak kekayaan, bukan. Tetapi kita berbahagia, kita memiliki Yesus di dalam hidup kita. Amin. Suan ma hatani debata di bagasan ngulum amanginang. Bukan apa yang melekat pada diri kemanusiaan itu membuat dia bahagia, bukan. Tetapi siapa yang ada dalam diri manusia itu, kita buat Yesus di dalam hati kita, maka kita berbahagia. Jika kita tidak bahagia saat ini, periksalah hidupmu. Ini yang penting. Jika kita tidak berbahagia saat ini, periksalah hidupmu. Jangan-jangan kita lagi jauh dari Tuhan. Jangan-jangan kita tidak taat dengan ajaran Tuhan. Jangan-jangan kita tidak melakukan kebenaran dalam kehidupan kita ini. Periksa hatimu. Orang bisa saja berkata, saya berbahagia karena sudah punya segalanya. Orang bisa saja berkata demikian. Tetapi hidupnya sangat jauh dari kebenaran Tuhan. Karena itu, untuk apa kita memiliki seluruh dunia? Seluruh dunia ini mengenal kita, tetapi Kristus tidak mengenal kita. Adonggok artata alaydang tadadda sidyedo mualni pasu-pasu di tengah-tengah ningoluton. Hanya kita setia mengikut Tuhan, kita beroleh kebahagiaan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, orang yang berbahagia itu orang yang mampu mengendalikan segala kehidupannya dari kerakusan. Bisa dikendalikan dalam kehidupannya dari kerakusan, dari ketamakan, dari keserakahan, dari kecemburuan. Selama kita melakukan ketidakbenaran dalam kehidupan kita ini, kita tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Banyak orang Kristen, dia begitu cepat murung, begitu cepat galau, maka dia tidak bahagia karena kurangnya ketaatan kepada Tuhan. Satu-satunya yang membuat kita bahagia dalam menjalani hidup ini adalah lakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupanmu. Jangan hidup kita lakukan yang Tuhan tidak mau di dalam kehidupan kita. Lakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupanmu.
Selamat menikmati kebahagiaan di dalam Tuhan. Selamat menikmati kebahagiaan di setiap pergumulanmu, di setiap sukacitamu. Yakinilah bahwa sumber kebahagiaan itu bukan hartamu, bukan jabatanmu, bukan tahtamu, tetapi ketika engkau hidup di dalam Taurat Tuhan dan mampu dikendalikan oleh Tuhan, bukan dikendalikan oleh dirimu sendiri. Perlu kita ingat, perlu kita lakukan firman Tuhan, kita renungkan pada saat ini. Orang yang memiliki segala-galanya tanpa memiliki Tuhan, semuanya tidak berarti. Orang yang memiliki segala-galanya tanpa memiliki Tuhan, semuanya tidak berarti. Tetapi orang yang memiliki Tuhan, ia memiliki segala-galanya, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Maka hiduplah bahagia yang sesungguhnya di dalam Tuhan, bukan pura-pura bahagia di dalam kehidupanmu, tetapi hiduplah bahagia yang sesungguhnya dalam kehidupanmu. Selamat menikmati hidup bahagia di dalam Tuhan. Bersama Tuhan kita pasti bahagia. Amin. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau menjagai kami, Engkau menyertai kami, Engkau melindungi kami, hingga kami dapat di tempat ini beroleh sukacita yang daripadamu. Semuanya itu Tuhan, karena kasih karunia Tuhan yang senantiasa di setiap kehidupan kami. Firman-Mu mengingatkan kami Tuhan, bahwa hanya di dalam Tuhan saja kami dapat hidup berbahagia. Ketika kami hidup bersama Tuhan, melakukan firman Tuhan, hidup di dalam Taurat Tuhan, maka kami mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Engkau mengingatkan kami Tuhan, benar selama ini kami mencari kebahagiaan yang semu. Kami mencari kebahagiaan yang ada di dunia ini. Kami bersusah payah untuk mencari harta, mencari jabatan, mencari kekayaan. Semuanya itu Tuhan ternyata tidak membawa kebahagiaan yang sejati di dalam-Mu. Tetapi ketika kami melakukan firman-Mu, melakukan hukum Tuhan di dalam kehidupan kami, taat dan tunduk terhadap ajaran-Mu, maka kami akan pasti mendapatkan kebahagiaan. Maka kuatkan kami Tuhan, agar kami selalu hidup bersama Tuhan, agar kami hidup taat kepada Tuhan, melakukan segala perintah-Mu, menjauhi segala larangan-Mu. Karena itu Tuhan, berkati jemaat-Mu, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan, berkati segala pekerjaan tangan mereka, agar menjadi pekerjaan tangan mereka itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Melalui pekerjaan tangan mereka itu Tuhan, mereka dapat menjadi saluran berkat di tengah-tengah kehidupan mereka. Berkati juga ya Tuhan, para anak-anak-Mu yang sedang sekolah, proses dalam perkuliahan, proses dalam mencari pekerjaan. Kiranya Tuhanlah menguatkan mereka, kiranya Tuhanlah memberkati mereka, agar anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak yang tunduk kepadamu, yang taat kepadamu, dan anak yang setia kepadamu. Seluruh hidup kami ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu.
Amin. Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP 140 ayat 1 hingga ayat yang berikutnya, dan di sini kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tetap bergemar, tekun bekerja, mengajak semua datang padanya, supaya percaya Yesus Tuhannya, beritakan firman-Nya selama di dunia. Tetaplah tenang dan jangan gentar, dayamu semua pergunakanlah, meski semua setan datang menyerang, dengan kuasa Tuhan kau pasti menang. Tetaplah setia, dengar firman-Nya, kau pasti menang di kancah perang. Lihat Yesus Raja, pahlawan besar, semua musuhnya binasa kelak. Dengarlah Tuhan, kasihanilah firman-Mu Tuhan, wujudkan segera, berkati semua karya hamba-Mu, agar berbahagia semua umat-Mu. Tetap bergemar, tekun bekerja, mengajak semua datang padanya, supaya percaya Yesus Tuhannya, beritakan firman-Nya selama di dunia. Tetaplah tenang dan jangan gentar, daya
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya.